morning guys, ini kita lagi jalan ke playground deket rumah. Suasananya tetap sepi, kayaknya nggak ada yang ke playground pagi-pagi begini. Jadi rencananya kita mau sarapanin Vailin nyuapin Vailin sarapan di playground. Aku sama Baba udah makan tadi di rumah, karena kan kita mah cepat makannya. Kalau Vailin agak lama kan, jadi biar Vailin bisa sambil main di dekat rumah. Ini dia Charlton Park. Tinggal nyebrang dari rumah, deket banget. Jujur ya, setiap jalan-jalan ke area perumahan kayak gini, aku selalu kepikiran satu hal. Kayaknya ini definisi hidup yang sederhana tapi nyaman deh. Lingkungannya sepi, udaranya adem, jalannya rapi, terus ada ruang publik yang luas buat warga. Playgroundnya juga bukan cuma pelengkap, tapi benar-benar dipakai anak-anak buat main. Bayangin deh, pagi-pagi sebelum mulai aktivitas, kita masih sempat nemenin anak main sebentar di taman kayak gini. Gak perlu jauh-jauh cari hiburan, tinggal jalan kaki beberapa menit aja udah sampai. Sesederhana itu, tapi rasanya priceless ya. Kadang aku mikir, bukankah ini yang seharusnya jadi standar sebuah lingkungan tempat tinggal ya? Gak harus mewah, gak harus penuh fasilitas yang wah, yang penting aman, tenang, hijau, dan ramah buat keluarga. Jadi penasaran kalau di Indonesia kayak di Bandung gitu, masih ada nggak ya kawasan yang suasananya kayak gini, tapi harganya masih masuk akal. Kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kita juga. Karena aku tuh pengen banget suatu hari nanti bisa tinggal di lingkungan kayak gini. Tempat yang bikin anak bebas main, orang tua juga bisa menikmati hidup dengan lebih tenang. Hai guys, sekarang kita mau ke zoo. Nah, kita mau nyoba naik ferry juga, katanya gratis. Kita coba ya, ikutin ya. Come on. Hari ini kita rutenya berbeda karena keretanya nggak jalan. Hari ini ada perbaikan, jadi yang chap lainnya nggak bisa dinaikin. Jadi kita alternatifnya naik bis ke Perth Station. Nanti dari situ lanjut naik bis ke Elizabeth Quay. Jadi kita biasanya kan nyebrang kan ke arah Warwick Station. Ini sebaliknya malah kita lanjut ke. Kita jadi nunggu nih di tempat biasanya kita turun malah. Dan hari ini kan Sunday free ya. Pantesan free karena emang ada masalah. Kalau dipikir-pikir, mau menunggu bis kayak gini tuh justru jadi salah satu bagian favorit kita selama liburan. Lucunya, momen sesederhana ini malah jadi waktu bonding yang mungkin gak akan kita dapat kalau semuanya serba terburu-buru. Kita cuma duduk bertiga, ngobrol, bercanda sama Vailin, lihat kendaraan lewat. Aku jadi sadar, liburan itu ternyata bukan cuma soal destinasi atau checklist tempat wisata yang berhasil didatangi. Justru perjalanan menuju ke sanalah yang sering meninggalkan kenangan paling hangat. Pada akhirnya, perjalanan terbaik bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang dengan siapa kita menjalaninya. Kita udah sampai di Elizabeth Quay. Ini dia suasananya. Ada water parknya buat anak-anak main air. Oh dia. Berani Pak itu. Apa itu? Bukan hipo. Baby hipo. Ya? Itu baby hipo. Usianya 2 bulan katanya. Cewek namanya Maya. Ke Perth Zoo, jalur ke ini patah-patah karena ingin naik ferry sana orang kampung penyangon ferry panah lo Bandung karena ferinya Kan pernah di Swiss. Lebih bagus yang di Swiss tapi ya kecil ya ini ya ferinya. kadang lebih kecil ini emang cuma nyebrangin aja kan jadi cuma paling 12 menit enak. Kalau lagi traveling, kita selalu suka nyari kesempatan buat naik transportasi lokal.
Soalnya seringkali justru dari perjalanan itu kita bisa melihat sisi lain sebuah kota. Kali ini kita menyeberang naik feri. Anginnya sepoi-sepoi, suara ombak pelan, ditambah pemandangan laut yang luas. Rasanya bikin pikiran ikut tenang. Gak perlu ngapa-ngapain yang spesial, cuma duduk, menikmati pemandangan, lihat Vailin antusias melihat hal baru. Momen sesederhana ini rasanya sudah cukup bikin hati penuh. Kadang kita terlalu sibuk mengejar destinasi berikutnya sampai lupa menikmati perjalanan di antaranya. Padahal justru di sela-sela perjalanan seperti ini, kita punya waktu untuk benar-benar hadir, menikmati suasana, dan menghabisi waktu bersama. Buatku, liburan yang berkesan bukan selalu yang paling mewah atau paling padat itinerary-nya, tapi yang memberi ruang untuk berhenti sejenak, menghirup udara segar, melihat pemandangan, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang tersayang. Ih, apa ini? Apa itu, Valet? Rusak sih nih. Rusa ya? Rusak ini. Itu jalan ke menuju zoo. Tadi habis turun dari ferry. Iya, itu patung apa itu? Ih, lucu. Tuh, banyak ada lagi. Lagi berdiri ya? Lucu. Jadi ini tuh ya, karena lingkungannya menuju zoo, jadi banyak patung-patung hewan. Disuasanakan ya, Pak. Lucu ya? Lucu. Ini udah di bagian Southport. Kita kan di utara ya tinggalnya kan. Terus di tengah itu ya CBD. Ini di bawah bagian selatannya. Jadi kan kemarin kita explore di CBD tengahan. Nah sekarang hari ini explore di South. Kalau lagi jalan-jalan menuju Perth Zoo, sempatkan mampir sebentar ke museum kecil yang ada di Windsor Park ini. Di dalamnya ada ferry tram, sebuah gerbong tram bersejarah kelas B yang dibuat tahun 1899. Meski ukurannya nggak besar, ternyata tram ini menyimpan cerita tentang bagaimana warga Perth bepergian lebih dari 100 tahun yang lalu. Dari tahun 1922 sampai 1950, ferry tram menjadi penghubung antara dermaga ferry di Main Street dengan Perth Zoo dan kawasan Como Beach. Jadi setelah penumpang menyeberangi sungai menggunakan ferry, mereka bisa langsung melanjutkan perjalanan naik tram ini. Sekarang memang tram ini sudah pensiun dari tugasnya, tapi untungnya masih dilestarikan. Jadi kita masih bisa melihat langsung salah satu saksi perkembangan transportasi umum di Perth. Menurutku tempat-tempat seperti ini justru bikin perjalanan terasa lebih berkesan. Kita nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga jadi tahu cerita di balik sebuah kota. Dan dari sebuah gerbong tram tua, kita bisa sedikit membayangkan seperti apa kehidupan masyarakat Perth di masa itu. Umi membawa gembolannya. Vailin senang melihat ada banyak patung. Suasana musim gugur. Kemerah-merahan, kuning-kuning. Tapi sangat panas. Gugur yang belum gugur. Sampailah kita di tujuan utama Perth Zoo. Di sini koleksi satwanya cukup beragam, mulai dari burung, reptil, primata, sampai hewan-hewan khas Australia seperti kanguru dan koala juga ada. Suasananya pun asri, jadi enak buat jalan santai sambil sesekali berhenti lihat tingkah laku hewan-hewannya. Terus itu. Apa? Halo, ala, lihat dah. Sekali ya. Ih, pendek kelihatan. Lihat pada berenang. Kalau dibandingkan dengan beberapa kebun binatang lain, memang di sini nggak terlalu banyak hewan berukuran besar. Tapi justru itu yang bikin suasananya terasa lebih tenang dan nyaman untuk dinikmati bersama keluarga. Oh iya, mohon maaf ya kalau di video ini hewan-hewannya kelihatan kecil atau agak jauh.
Kamera yang kita bawa belum punya kemampuan zoom yang mumpuni, jadi ada beberapa momen yang sebenarnya lucu dan menarik, tapi belum bisa terekam dengan maksimal. Ya udahlah ya, anggap aja ini alasan buat kalian datang dan lihat langsung. Karena jujur, melihat satwa secara langsung itu rasanya tetap jauh lebih seru daripada lewat kamera. Yuk kita lanjut keliling, siapa tahu masih ada penghuni Perth Zoo yang belum kita temui. Gitu bunyinya. Kangaroo rest area. Ayah, bobo. Lihat kalian tangannya kecil ya, kakinya besar. Enggak, glossy ibis sama green fig lucu. Goose. Keliling zoo lumayan juga ya, saatnya isi tenaga dulu. Untungnya sebelum berangkat kita udah siapin bekal dari rumah. Jadi tinggal cari tempat yang teduh, gelar makanan, terus makan bareng di bawah rindangnya pepohonan Perth Zoo. Jujur nih ya, salah satu cara kita menyiasati budget selama liburan memang dengan bawa bekal. Soalnya you know lah, penghasilan rupiah ketemu harga dolar Australia. Buat kita bukan berarti liburan harus jajan terus atau makan di restoran setiap waktu. Justru piknik sederhana kayak gini rasanya nggak kalah nikmat. Suasananya enak, udaranya sejuk, ditemani suara burung sambil lihat violin makan dengan lahap. Kadang momen yang paling diingat dari sebuah perjalanan bukan makan di tempat yang paling mahal, tapi justru duduk lesehan bertiga menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Yang penting bukan seberapa mewah liburannya, tapi seberapa banyak momen yang bisa kita nikmati bersama. Kalau kalian sendiri, tim bawa bekal biar lebih hemat atau tim kulineran di setiap destinasi? Coba cerita di kolom komentar ya. Ayo lanjut lagi. Yuk. Tuh koalanya lagi bobo, tuh. Anaknya. Diem aja. I really want to be that. Company. Terbang ya? Umi tangannya segede ini. Sama. Kalau ini yang cowok ya kegedean. Mi gambar. Lucu ya? Abis muter-muter keliling zoo, haredang oge nya. Pas banget di depan sana ada truk es krim. Tadi udah hemat karena bawa bekal dari rumah. Jadi sesekali jalan es krim kayak gini masih boleh lah ya. Apalagi makannya sambil duduk santai di bawah pepohonan ditemani suasana Perth Zoo yang adem, rasanya segernya jadi double. Ini bisa nggak? Enggak tuh yang ada tulisan halalnya. Halal, 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 halal. Sok. Ini apa? Enggak, itu mah nggak ada tulisan halalnya, nggak bisa. Ada deng, tapi ini aja yang murah. Menurutku, liburan juga soal mencari keseimbangan. Ada saatnya kita berhemat, ada juga saatnya menikmati hal-hal kecil tanpa merasa bersalah. Es krim ini mungkin bukan yang paling spesial, tapi karena dimakannya bareng keluarga, di tempat yang menyenangkan, rasanya jadi jauh lebih enak. Sudah selesai kita jalan-jalan di Perth Zoo-nya. Tuh ada lapang luas gitu guys, deket pintu keluarnya buat kalau udah capek. Sebelum pulang, kita lanjut mampir ke supermarket dulu. Salah satu agenda wajib kalau lagi di Australia ya, belanja daging. Soalnya kalau dibandingkan dengan daging steak di Indonesia, harga daging steak di sini menurut kita cukup terjangkau. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Kita beli daging sebanyak ini, 30 $30. Kita buat stok beberapa potong daging buat dimasak sendiri di rumah selama beberapa hari ke depan. 6 stick sama 4 burger daging. Iya. Balik lagi guys, nyari bumbu. Di tempat tadi daging nggak ada bumbunya emang.
nggak ada. Pasti mau belinya jamur kan? Jamur. Selain lebih hemat dibanding makan di resto, rasanya juga seru bisa masak bareng setelah seharian jalan-jalan. Hitung-hitung mumpung lagi di negara penghasil daging sapi berkualitas, kapan lagi bisa makan steak lebih sering tanpa bikin dompet terlalu menjerit. Jadi salah satu tips dari kita kalau liburan ke Australia, nginepnya di Airbnb yang ada dapurnya. Jangan ragu untuk belanja di supermarket. Selain lebih ramah di kantong, pengalaman belanjanya juga seru karena bisa lihat produk-produk yang mungkin jarang kita temui di Indonesia. Yang mau beli bumbu doang tadi, apa jadinya kantong? Buat apa namanya teh? Abis makan ada bumbu. Bumbu nyemil. Habis makan, bumbu nyemilnya lagi. Dan kita OTW ke halte bis lagi untuk pulang. Apa pendapatmu tentang video ini? Tuliskan di kolom komentar ya.